Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi syari'atil hijrah linad'aha takhditan litaqaddumi wal hadara. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin afdhalil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pada masa Khalifah Sayyidina Umar ibn Khattab, adalah khalifah yang kedua di dalam urutan Khulafaur Rasyidin, datang kepada beliau satu surat dari gubernur Irak, gubernur Basra dan gubernur Kufah. Beliau bernama Abu Musa al-Ash'ari. Surat itu berisikan, tak panjang-panjang, awalnya baik. Kata beliau dalam redaksi surat itu, telah datang surat dari Tuan Khalifah yang tidak memiliki tanggal. Kalimat gubernur dalam surat itu, surat yang tidak memiliki tanggal, menjadi pikiran serius dari Khalifah Umar bin Khattab. Beliau baru sadar, ternyata selama ini mengadakan korespondensi, mengadakan surat menyurat, entah kepada gubernur, entah kepada komandan perang, entah kepada raja sekitar khalifah, tidak pernah memasang tanggal. Baru sadar diingatkan oleh gubernur Kufah, jadi surat tuan yang tidak punya tanggal. Oleh karena itulah, besok pagi beliau mengumpulkan, kalau istilah sekarang, Forkopenda ini, seluruh pimpinan daerah, komandan-komandan serang, kepala-kepala bagian yang berhubungan dengan pembentukan kalender Islam ini, untuk membahas tentang apa yang akan dijadikan patokan tahun Islam. Maka di dalam forum musyawarah itu timbullah saran, timbullah usul. Satu, mengusulkan supaya menjadi tahun Islam itu diawali dengan kelahiran Rasulullah. Di dalam usulan lain diawali dengan nuzul Quran, karena berketepatan Rasulullah menjadi seorang nabi. Ada lagi mengusulkan semenjak perang Badar, karena hari itu perang pertama kali yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Ada satu usulan terakhir dari seorang pemuda jenius, seorang komandan perang, pecinta Rasulullah dan dicintai oleh Allah. Usulan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Umur beliau saat itu masih sangat muda, masih sekitar 25 tahun, seperempat abad. Tapi beliau memiliki pemikiran jenius. Kata beliau, wahai khalifah, bagaimana kalau dijadikan patokan awal tahun Islam ini adalah prosesi perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita awal kenapa kita memakai tahun hijrah. Islam melalui Sayyidina Umar mengajarkan untuk berinovasi, mengajarkan untuk mandiri, jangan ikut-ikutan. Islam punya sendiri, mandiri dengan kalender Islam, yaitu diawali dengan hijrah. Kemudian yang kedua, kenapa tahun hijrah ini diawali bulan pertama Muharram? Padahal di dalam sejarah perjalanan hijrah itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Rasulullah sampai ke Madinah, itu riwayat mengatakan ada tanggal 8, ada mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal. Kenapa tidak pakai Rabiul Awal, malah dipakai bulan Muharram? Masih 2 bulan sebelum Rabiul Awal. Maka ulama menjawab, pertama, Sayyidina Umar memakai Muharram sebagai awal bulan hijrah ini karena
setelah perjalanan umat Islam melaksanakan ibadah haji. Dulu kalau sudah ibadah haji, seluruh umat Islam ini dari berbagai daerah, dari berbagai kawasan, dari berbagai bangsa datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah itu. Ada jalan kaki, ada naik kuda, ada naik onta, cuma tidak ada pesawat. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka datang semuanya dari semua penjuru dunia ini. Maka setelah perjalanan haji, umat Islam akan melakukan aktivitas baru. Oleh karena itulah Muharram menjadi awal aktivitas baru setelah umat Islam sibuk dengan pelaksanaan ibadah haji kumpul di kota Mekah. Yang kedua, karena kata ulama, orang-orang pulang dari haji itu membawa pahala yang besar. Salah satu pahala besarnya adalah terhapus dosa-dosa. Diriwayatkan dalam hadis, kama waladathu ummuh, dia lahir kembali seperti lahir daripada perut ibunya. Bersih, suci orang pulang dari haji. Dan diriwayatkan juga orang yang didoakan oleh orang telah haji dapat juga ampunan Allah Subhanahu. Yang berangkat haji diampuni dosa, bersih sama sekali. Yang didoakan oleh orang haji dapat syafaat ampunan Allah Subhanahu. Maka ketika umat Islam pulang dari haji dan umat Islam yang tidak berangkat haji dapat syafaat orang-orang haji, seakan-akan memulai lembaran baru. Yang kertas kosong ini akan dicatat awal ketika mulai bulan Muharram, pulang dari ibadah haji selesai bulan Dzulhijjah. Inilah dua hikmah kenapa Sayyidina Umar bin Khattab meletakkan awal hijrah adalah bulan Muharram ini. Nah, sementara 12 bulan itu bukan Sayyidina Umar meletakkan, bukan Rasulullah. Semenjak diciptakan langit bumi lah berjumlah 12-nya. Lah dibacakan oleh Al-Qari kita tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12 di sisi Allah, di catatan ketetapan Allah semenjak diciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang mulia, yang suci, yang haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu terpisah bulan Rajab. Jangan kalian berbuat kezaliman di dalamnya. Zalika dinul qayyim, itulah adalah agama yang lurus. Ini cara umat Islam memuliakan bulan-bulan Allah Subhanahu. Jangan sampai berbuat kezaliman di dalamnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hijrahnya sudah selesai, tak ada lagi hijrah hari ini. Secara syariatlah selesai hijrah, kata Rasulullah SAW. Lal hijrata ba'dal fathi. Setelah penaklukan kota Mekah, Mekah sudah menjadi kaum muslimin semuanya, berhala sudah dihancurkan semuanya, orang musyrik sudah dipisah dari kota Mekah, maka saat itu tidak ada lagi syariat hijrah. Yang ada apa? Jihadun wa niyatun. Kata Rasulullah, kalau mau mendapatkan pahala hijrah adalah dengan berjihad dan berniat untuk berubah. Hari ini kita bukan lagi mau mengajak hijrah. Nak ke mana kamu hijrah? Maka hijrah sesungguhnya adalah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kita hendak pelajari sekarang adalah apa sih esensialnya kita peringati malam ini? Apa sih pesannya, spiritnya, motivasinya kita bisa memperingati kembali pada saat ini? Yang pertama, peristiwa itu mengajarkan perjuangan dan pengorbanan. Coba kita perhatikan. Mereka hijrah harus meninggalkan keluarga. Mereka hijrah harus meninggalkan pekerjaannya di Mekah. Mereka hijrah harus meninggalkan harta bendanya, rumah dan sebagainya.
Bahkan mereka hijrah harus meninggalkan kenangan-kenangan indah di tanah kelahirannya. Berat itu. Sebuah perjuangan. Harus ditinggalkan semua itu untuk menjaga keimanan, berjalan menuju kota Yathrib yang berjarak 400 km. 400 km bukan jalan tol. Melewati pegunungan, padang pasir, bebatuan, di sana ada hewan buas, sudah ada rintangan-rintangan orang kafir siap membunuh orang-orang keluar hijrah. Ini perjuangan yang begitu besar yang dialami oleh para sahabat. Itulah hijrah. Rasulullah, pimpinan lakon sejarah utamanya ini pun penuh perjuangan dan pengorbanan. Ketika beliau mencari hewan tunggangan, onta, maka para sahabat terutama Abu Bakar itu sudah menyiapkan. Kata Saudara Abu Bakar, Rasulullah, jangan Abu Bakar, aku keluarkan kocek dewek. Aku pakai dewek untuk membeli ini supaya aku dapat pahala perjalanan hijrah ini. Beliau beli sendiri onta itu. Perjuangan, pengorbanan. Ketika beliau harus meninggalkan kota Mekah, Masya Allah, umur beliau ketika berjalan itu berapa tahun? Tahun 53 tahun. Meninggalkan kota Mekah, di mana di situ terkenang gimana beliau masa kecilnya mengembala kambing. Beliau terkenang masa remajanya berdagang. Beliau terkenang masa-masa indah bersama Siti Khadijah, istri beliau. Terkenang beliau bersama para sahabat-sahabatnya. Banyak sekali kenangan di kota Mekah selama 53 tahun. Tapi panggilan hijrah harus ditinggalkan untuk berjuang dengan pengorbanan seutuhnya. Di tengah jalan pun beliau itu dihargai kepala beliau 100 ekor onta yang paling mahal. Siapa yang berhasil membawa hidup mati Muhammad dikasih 100 ekor onta. Ini pengorbanan rela mati demi membawa iman. Nah, ini adalah yang harus kita pelajari hari ini. Kita sekarang umat Islam adalah orang-orang yang melempem, tidak rela berkorban. Jangankan harta, jangankan tenaga, duduk dikit baik pengajian balas. Bagaimana akan timbul memotivasi untuk cinta kepada agama, ngaji baik tak mau. Sedangkan Rasulullah berdarah-darah, para sahabat membela agama, rela mengorbankan harta benda bahkan nyawa selembar itu. Maka dengan hijrah kita harus mulai kembali semangat berjuang, semangat berkorban untuk mendapat suksesi di dunia dan di akhir. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang sesungguhnya dengan penuh pengorbanan, niscaya kami akan tuntun, akan bimbing kepada arah jalan-jalan kesuksesan yang kami telah siapkan. Itulah yang beliau lalui, itulah yang beliau lakoni, dimulai dari perjuangan dan pengorbanan di dalam perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berani terang-terangan sahabat hijrah itu adalah Sayyidina Umar baik. Yang lain sembunyi-sembunyi, ketakutan, malam-malam sendiri, terpisah-pisah. Kalau Abu Umar ketika beliau nak hijrah, beliau solat dulu depan Ka'bah. Selesai solat beliau berdiri, lihatnya semua muka-muka orang yang memandang sinis Umar. Katanya, wahai penduduk Mekah, wahai seluruh kafir Quraisy, perhatikan, aku hari ini akan hijrah berangkat ke Yathrib. Siapa yang bininya nak jadi janda, siapa anaknya nak jadi yatim, tunggulah aku di belakang gunung itu, katanya. Berdiaman kalau tu para kafir-kafir tadi melawan. Itulah yang berani, yang lain tak berani. Minggir kalau Sayyidina Umar bin Khattab. Hari ini dia berdia, kita ini nak mai itu. Dia berdia je nak bunuh. Ada ke masjid Pak je nak bunuh? Tak ada. Kita bebas untuk beribadah, tapi sayang melempem, kita tidak berjuang dan tidak mau berkorban. Maka dengan peristiwa hijrah ini, marilah
kita bersama-sama berjuang dengan penuh pengorbanan hingga akhirnya tujuan kesuksesan yang dijanjikan oleh Allah itu bisa kita gapai, baik secara pribadi, secara keluarga atau secara sosial ke masyarakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Spirit yang kedua dari hijrah ini adalah strategi. Jadi perjalanan hijrah ini Bapak Ibu bukan kayak air mengalir baik, tiba-tiba berangkat, tiba-tiba sampai. Tidak. Rasulullah sudah memikirkannya, terstruktur, memberikan strategi sehingga sampai tujuan yang benar-benar sukses. Satu strategi contohnya adalah pribadi beliau dulu. Karena pribadi beliau harus dijaga strategi membawa iman. Kalau beliau selamat, maka seluruh umat akan selamat. Kalau beliau aman, niscaya ajaran Islam sampai akhir zaman. Maka beliau membangun sebuah strategi dalam perjalanan hijrah. Pertama, strategi beliau berjalan di dalam perjalanan yang membahayakan ini adalah memilih teman yang paling baik. Teman dulu yang paling utama. Temannya nak jujur, temannya nak loyal, temannya nak menjadi penopang. Jangan benar kalau teman berjalan pengkhianat, udah mati di jalan. Ini namanya pertama, beliau adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Sudah teruji kejujurannya, sudah teruji amanahnya, sudah teruji sebagai penopang Rasulullah SAW dalam berjuang semenjak Rasulullah pertama menjadi seorang nabi. Oleh karenanya benar pepatah Arab mengatakan al-jar qabla dar. Carilah dulu tetangga baik baru beli rumah. Jangan mentang-mentang rumah baik tapi tetangganya buruk, hancur itu rumah. Tapi kalau tetangganya baik, walaupun rumah sederhana, aman, tentram, tak khawatir apa-apa. Itu teman. Dalam pepatah lain mengatakan al-rafiq qabla tariq. Belum berjalan kemana-mana, cari teman dulu yang bisa menyelamatkan dalam perjalanan. Inilah strategi Rasulullah pertama untuk mendapatkan keselamatan dalam perjalanan hijrah, memiliki teman yang baik. Yang kedua, Rasulullah SAW memiliki pembimbing, atau kalau dalam tur itu namanya guide. Guide ini bernama Abdullah bin Uraikid. Perlu dicatat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Uraikid ini pada saat itu masih beragama Nasrani, non muslim. Tapi beliau berpengalaman, tahu jalan-jalan tikus antara Mekah ke Madinah, tahu perjalanan yang bisa menyelamatkan. Sudah diuji amanahnya orang Arab ini. Maka beliau yakin dengan pembimbingnya, tour guide-nya ini, yaitu Abdullah bin Uraikid. Ini pelajaran kepada kita bersama bahwasanya Islam ini tidak melarang kita berinteraksi dengan non-muslim. Silakan selama itu muamalah duniawiyah, bukan muamalah akidah dan ritual keagamaan. Yang ketiga, beliau punya intel. Tadi ada bin di sini. Perlu untuk melihat pergerakan musuh, untuk melihat keamanan di jalan. Beliau adalah Ibnu Fuhairah. Itu adalah intel beliau dalam perjalanan. Selama 3 hari di Gua Tur, beliau jangan dulu keluar Muhammad, jangan dulu kemana-mana. Mulailah berjalan. Itu oleh Abu Fuhairah. Kemudian strategi berikutnya, pembagian tugas beliau ini adalah segi logistik. Tak akan mungkin bawa nasi berjalan. Tak akan mungkin banyak barang di perjalanan. Ini orang mencari-cari beliau. Maka beliau pilihkan sisi yang memberikan makanan, logistik, keperluan dalam perjalanan. Seorang perempuan yang terpercaya namanya Asma binti Abu Bakar. Nah, di sini perempuan. Bukan berarti konsumsi baik perempuan tidak. Tapi di sini disiapkan oleh Rasulullah untuk mengirim logistiknya adalah Asma binti Abu Bakar. Strategi berikutnya, beliau mengecoh. Baik mengecoh yang di dalam rumah dengan diletakkannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi orang-orang ngintip rumah Rasulullah itu, masih ada tak ranjang Rasulullah? Ternyata masih ada, tapi di situ adalah Ali, bukan lagi Rasulullah. Sehingga mereka nunggu. Ketika pagi, ternyata keluar Ali bin Abi Thalib, mereka terkecoh. Sedangkan Rasulullah berjalan lama. Juga strategi tempat.
beliau tidak mengambil langsung dari Mekah langsung berangkat ke Madinah. Tidak, beliau bersembunyi dulu di Gua Thur selama 3 hari. Dikira orang dah berjalan jauh, ternyata Rasulullah masih di kota Mekah. Ini strategi Rasulullah sampai akhirnya tiba di kota Madinah dengan selamat. Itu strategi pribadi beliau dalam perjalanan. Yang lebih penting lagi, di dalam pemerintahan ketika pembentukan kota Madinah Al-Munawwarah, beliau meletakkan visi dan misi. Beliau meletakkan program untuk keberhasilan sebuah kota yang besar ini. Yang pertama adalah pembangunan masjid. Itulah yang kita kenal pertama, masjid yang dibangun Quba, kemudian dilanjutkan di tengah pusat kota Madinah dengan Masjid An-Nabawi Syarif. Masjid Nabawi yang dibangun langsung oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi. Dari sisi ini kita bisa melihat Rasulullah sangat perhatian dengan infrastruktur pembangunan. Tapi beliau hanya membangun masjid. Kenapa? Karena pada saat itu masjid multifungsi. Di situ beliau menerima tamu, di situ beliau mengatur komandan perang dan strategi perang, di situ beliau menerima orang-orang sakit diobati, di situ beliau beribadah, di situ beliau ngasih pengajian, di situ beliau menerima tamu-tamu mancanegara. Semuanya berfungsi masjid. Sehingga masjid zaman Rasulullah bukan hanya untuk sholat ibadah saja, berbagai macam kegiatan. Hari ini tidak perlu, karena rumah sakit lah ada, tidak perlu ada di masjid. Apa batalion lah ada, tidak perlu menyiapkan tentara di masjid. Sudah disiapkan masing-masing, itu artinya lah di luar masjid. Tinggal sekarang masjid dikhususkan untuk pengabdian kepada agama, kemudian kepada pengabdian kepada umat. Nah, inilah masjid dari segi fungsinya begitu besar, karena dia markas dan sentral dalam kehidupan kita baik beragama dan bernegara. Secara agama, Rasulullah SAW menyatakan di sini sentral keimanan. Nak nginai pejabat masih beriman, galak ke masjid. Nak nginai pedagang iman, nak ke masjid. Nak nginai laki itu beriman, galak ke masjid. Apabila dia nak ke masjid, hati-hati, di situ ada unsur kemunafikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah." Orang-orang yang mampu memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah. Iman digandengkan dengan orang memakmurkan masjid kalau dia beriman. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, riwayat Imam Tirmizi, "Idza ra'aitum rajulan mulazimal masjid fashhidu lahu bil iman." Kalau kamu ingatkan ada orang pejabatkah, pedagangkah, ustadzkah yang suka datang ke masjid, perhatikan dia masih kuat imannya. Satu lagi, dalam maqalah Sayyidina Malik bin Anas, beliau mengatakan, "Mathalul mu'min fil masjid kal as-samaki fil ma'. Wa mathalul munafiq fil masjid kattairi fil qafas." Perumpamaan seorang mukmin yang kuat imannya dalam masjid seperti ikan dalam air. Dia nak keluar dulu. Ngaku? Karena itulah badahnya, karena itulah tempatnya, karena itulah alamnya. Itu kalau orang mukmin di masjid. Tapi kalau orang munafik dalam masjid, gemesu dia nak keluar. Kecuali nak kait. Tahu gemesu ibu-ibu bahasa Inggeris ni. Gelisah. Beliau mau keluar dari masjid karena apa? Seperti burung dalam sangkar. Sebesar masjid kamu ni sangkarnya, kalau burung pasti nak keluar pula. Kenapa? Karena bukan alam. Di sini bukan nak saling ponis, bukan. Yang maksudnya adalah imannya tidak kuat, maka dia tidak mau ke masjid. Dia gelisah dalam masjid. Itulah menyebabkan kita mundur. Maka dari peristiwa hijrah, program pertama Rasulullah meletakkan pembangunan masjid. Nek jaga setiap sebuah daerah, kalau masjidnya masih terjaga, insya Allah imannya tetap terjaga. Itu satu masjid. Kedua, program Rasulullah, strategi kedua pembangunan kota Madinah adalah mempersatukan sesama penduduk kota Madinah. Persaudaraan. Dek baca, kalaupun beriman lah sesama Muslim gala dalam masjid gala, tapi bertengkar dalam masjid, bahaya.
Persaudaraan ini pertama beliau letakkan adalah saudara antara Muhajirin wal Ansar. Ini satu, sama-sama muslim. Yang Muhajirin datang dari Mekah disaudarakan dengan Ansar dari kota Madinah. Jumlahnya dikit zaman itu, Bapak Ibu. Ketika proses persaudaraan ini, kata ulama, hanya 90 orang. Masih dikit. Karena orang yang berangkat dari Muhajirin dari Mekah itu masih 80 sekitar itu. Maka ketika persaudaraan Ansar Muhajirin ini disatukan, bukan sekedar persaudaraan biasa, tetapi sampai angkan-angkanan. Begitu kuatnya persaudaraan akibat pelajaran Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, al-mu'min lil-mu'min kal jasadil wahid. Saudara satu mukmin dengan saudara mukmin yang lain itu seperti satu tubuh. Kalau satu sakit, kalau istaqa adwun, sakit satu, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan demam dan dia tahu hidup. Itu persaudaraan sesungguhnya antara muslim yang lain. Hari ini Palestina sakit, kita di Marini merasa sakit. Saudara kita di Amerika muslim tapi sakit, kita di sini merasa sakit. Kenapa? Karena kita saudara, benar-benar saudara sejati sama muslim. Selanjutnya, beliau satukan dengan penduduk Madinah yang non-muslim. Karena pada saat itu penduduk Madinah masih majmuk, ada Yahudi, ada Nasrani. Maka disatukan, kita adalah satu penduduk kota Madinah. Tidak ada beda dalam agama. Kalau ada orang menyerang kota Madinah, jangan membedakan agama. Kita semua harus perang membela kota Madinah. Itu persaudaraan wataniyah, nasional, kebangsaan lah diletakkan oleh Rasulullah. Nah, persaudaraan inilah yang melahirkan kekuatan yang berdahsyat sekali. Sehingga Bapak Ibu diceritakan, saking kuatnya persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Kata Ansar, wahai saudara Muhajirin, aku memiliki rumah. Kalau mau silakan aku yang bawa, engkau yang atas. Berani tak hari ini bagi rumah makan cik? Awak sedang muslim, dia berdiri. Kata lagi saudara Muhajirin, aku punya tanah, ini bagi kita. Sebidang kamu garap, sebidang minggu. Itu rela mengorbankan hati. Bahkan di dalam riwayat disebutkan ada sebagian sahabat Ansar itu memiliki banyak bini, banyak istri. Ditawarkannya pula dengan wahai Muhajirin, bini kau boleh tinggal non muslim di kota Mekah. Ini aku memiliki lebih satu, silakan pilih. Yang kau galak kau ceraikan, silakan nikahi. Ada mai itu. Kenapa bisa timbul seperti ini Bapak Ibu? Rela mengorbankan hartanya, nyawanya untuk saudaranya karena persaudaraan yang begitu kuat antara satu dengan yang lain. Inilah yang akan membentuk nanti perjuangan ini berhasil. Persaudaraan dimulai setelah keimanan sudah ditegakkan. Tapi sayang hari ini, Masya Allah, sekandung kadang-kala bertengkar gara-gara rentang warisan. Ada tak itu? Padahal lah sesama muslim, lah kandung pula, satu kantor pula, bertengkar gara-gara rentang. Di mana kita pacak mendatangkan persaudaraan yang diletakkan oleh Rasulullah pada waktu hijrah? Maka dari peristiwa hijrah ini kita kembali nak kuatkan. Karena dengan persaudaraan inilah yang akan menguatkan persatuan. Kalau kita lah bersatu padu, program sedadanya itu macam berjalan. Tapi kalau tidak pecah kongsi, nak lemah masing-masing boleh. Dia ke jalan-jalan atau dia ke sukses. Nyala dulu. Makanya persaudaraan nak jadi. Lulu persaudaraan antara sahabat Ansar Muhajirin dan penduduk kota Madinah. Yang terakhir adalah perjuangan Rasulullah, program Rasulullah di kota Madinah ini strategi pembangunan ekonomi umat. Rasulullah sudah melihat pemandangan ke depan. Dia memikirkan akhirat saja dia. Nak berdana, dia baca Allahu Akbar jadi mihrab, dia jadi. Nak berdana. Makanya sering selawatan ya dana, nak berdana. Pesantren nak berdana. Sedekah nak berdana. Ke Mekah nak berdana kala. Berdana itu harus bekerja, mencari ekonomi, membangun ekonomi. Maka Rasulullah sudah memikirkan itu. Siapa kang hidupkan masjid? Siapa kang hidupkan pengajian? Siapa kang datang ke Mekah? Siapa kang bersedekah? Kalau dia berdiri je muslim yang kaya. Maka dibentuklah sebuah pasar.
Ketika Rasulullah selesai bangun masjid, mempersaudarakan, beliau membangun pasar. Kalau kamu membaca sejarah kota Madinah zaman dulu, itu di depan pintu Babus Salam, pintu 1 itu adalah pasar zaman dulu. Ketika Rasulullah SAW selesai sembahyang, udin berzikir, ibadah di masjid, silahkan mencari dunia kamu, disiapkan pasar depan masjid. Dia kan ada, dia tak cakap duit, di depan ada cakap pada duit. Ini Rasulullah SAW menghidupkan ekonomi Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Islam ini yang paling getol meningkatkan etos kerja. Perhatikanlah ketika Allah memerintahkan kita sholat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Kalaulah ada panggilan azan, selesaikan sedaknya, berangkat ke masjid sembahyang. Tapi udah sembahyang, tapi kata Allah, "Qa'idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Kalau udah sembahyang, udah berzikir, pergilah, cakallah dunia ini sebanyak-banyaknya. Ada tidak ajaran di luar Islam, masa waktu mulianya, hari mulianya boleh buka toko, dia berdiri? Mohon maaf, di luar Islam, kalau hari mulianya entah Ahad, entah Sabtu, dia boleh ngurus dunia, nak ibadah, nak tutup dunia. Islam dia Jumat paling mulia, silakan buka toko, silakan ke kantor. Tapi kalau azan, selesai udah, tinggalkan ke masjid kalian. Selesai itu, lanjutkan lagi. Itu Islam. Di hari yang paling mulia untuk akhirat, masih dipersilakan mencari dunia. Tapi sayang, masih tidak gagal. Ini etos kerja yang dicanangkan oleh Islam. Semenjak hari hijrah pun Rasulullah sudah membangun pasar perekonomian umat. Rasulullah SAW bersabda, "At-tajirus saduq ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada." Seorang pedagang, seorang pembisnis, seorang yang melaksanakan kegiatan dunia, tapi dia jujur, dia amanah, dia akan dibangkitkan bersama nabi-nabi, para orang-orang siddiq dan para syuhada. Gara-gara berdagang, kedudukan untuk nabi. Ini ajaran Islam tentang ekonomi, mencari keduniaan. Tapi ingat, setelah dapat, setelah golek, setelah kaya, jangan lupa masjid, jangan lupa pesantren, jangan lupa anak yatim, jangan lupa jemaah miskin. Dek boleh kita memperkaya diri sendiri. Itulah tugas umat Islam dengan perekonomian umat yang telah dibangun Rasulullah dalam prosesi hijrah, program Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat strategi ini, dekat program ini, alhamdulillah perjalanan perjuangan Rasulullah berhasil. Bagaimana contoh perjuangan itu berhasil? Pada tahun pertama hijrah, Rasulullah punya pengikut hanya sekitar 100 orang. Ketika tahun kedua hijrah, perang Badar melawan orang kafir, beliau punya pasukan 300 orang. Pasukan saja ini, belum ibu-ibunya. Ketika perang Uhud tahun ketiga hijriah, beliau punya pasukan 1000 orang. Ketika Fathul Mekah, menaklukkan kota Mekah pada tahun 8 hijriah, beliau membawa pasukan 100.000 orang. Itu pasukan bukan, belum ibu-ibu. Pada saat beliau haji wada, haji terakhir bersama para sahabat tahun 10 hijriah, 3 bulan sebelum beliau wafat, beliau sahabat yang tertulis ada sekitar 124.000 sahabat yang ada ikut haji, yang berpencar di Mesir, di Yaman, di berbagai tempat tidak tercatat. Kenapa itu berhasil? Gara-gara program dan strategi beliau dicanangkan semenjak awal hijrah. Oleh karenanya tepat sekali pilihan Sayyidina Ali, pilihan Sayyidina Umar menjadikan hijrah ini adalah pangkal di antara tahun hijrah untuk jadi pedoman kita. Kemajuan ini kalau galak mulailah dari program Rasulullah ketika hijrah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Spirit yang terakhir dari hijrah Nabi ini adalah perubahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasyr ayat 18.
Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian. Loh, mana cara bertakwa? Perhatikan apa yang telah diperbuat dari setiap orang untuk persiapan ghad. Ghad ini dalam bahasa Arab besok. Besoknya ini paling dekat, bagian pagi. Tapi maksud ayat ini adalah lebih jauh, yaitu masa besok ketika hari kiamat. Jadi kita Islam ini bukan naik besok, bukan 2 hari, bukan 3 hari, bukan 5 tahun, tapi untuk akhirat ke depannya. Maka hijrah ini artinya adalah berubah. Hijrah ini adalah kemajuan. Hijrah ini adalah lebih baik, karena makna hijrah sendiri adalah meninggalkan sesuatu di belakang. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, al-muhajiru man hajara amma naha anhu. Orang yang benar-benar hijrah itu adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang dilarang baginya. Maka perubahan ini harus kita tanamkan ketika kita bulan hijrah. Maka besok pagi, tahun baru ini, kita sudah punya resolusi, kita punya target lebih baik ke depannya. Kalau dulu dia pernah khatam Quran, tahun ini aku nak khatam. Kalau dulu aku dia pernah ke masjid, tahun ini aku nak ke masjid. Sekarang aku nak cari yang halal. Ini semua perubahan lebih baik. Itulah makna hijrah yang diajarkan oleh Allah tadi. Itu apa nak kita siapkan untuk hari esok, hari ke depan. Salah sahabat, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling baik menurutmu? Maka Rasulullah menjawab dalam riwayat Tirmizi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia, para sahabat, adalah orang-orang yang panjang umurnya, tambah umurnya, tapi kebaikan amal-amalnya tambah maju, tambah baik. Dan seburuk-buruk orang adalah ketika panjang umurnya, bertambah umurnya, tapi tambah jadi tua-tua keladi. Ini nak kita perhatikan. Di mana barometer kebaikan? Ketika kita lebih baik masa ke depannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, Rasulullah SAW menyatakan, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itulah tanda jiwa beruntung. Wa man kana mithla amsi, siapa yang semegi saja, luluk yang kemari mak inilah, tahun lalu mak inilah, periode lalu mak inilah, semegi saja, maka dia adalah maghbun. Tak maghbun, tertipu. Perasaannya lah benarlah itu, perasaannya lah baguslah itu, padahal semegi saja. Dia perubahan. Yang terakhir yang paling bahaya, man kana syarran min amsi, siapa yang hari ini lebih jahat, lebih buruk daripada kemarin, fahuwa mal'un, orang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu. Maka perjalanan ini, perjalanan kita hijrah ini adalah perubahan. Bahkan perubahan kita bukan hanya urusan dunia saja, bahkan dianjurkan adalah perubahan dengan urusan akhirat. Karena dalam dunia tasawuf disebutkan, kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman hajara lid dunya aw imra'atin yunkiha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Seluruh amal ini tergantung niat. Kita nak baik apa tidak, tergantung niat kita galak dengan tindaknya. Tinggal kita mau apa tidaknya. Dan orang yang hijrah karena Allah, orang hijrah karena Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala janji sukses yang dijanjikan oleh Allah. Tapi siapa yang hijrah, siapa yang berubah, siapa yang kehendak dunianya hanya sekedar mendapatkan dunia semata, hanya sekedar mendapatkan bini yang dicakal-cakalnya, dia kagulih. Tapi sampai di situlah di akhirat tidak punya apa-apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu. Artinya seorang mukmin sejati perpindahannya bukan satu alam ke alam yang lain. Itu biasa. Maksudnya alam satu ke alam lain, urusan dunia saja. Pindah dari sini, eselon 1 naik pula eselon berikutnya dan sebagainya. Dapat kedudukan ini, dapat jabatan berikutnya. Itu dalam alam satu ke alam lain. Alam dunia kan ada, tapi yang paling penting adalah dari alam dunia tingkatkan untuk tujuan alam akhirat. Ngapa nak alam akhirat? Karena itulah yang abadi, karena itulah persiapan yang tidak pernah habis-habis akan selalu menyelamatkan kita. Setiap amal ibadah kita, setiap pekerjaan kita, setiap aktivitas kita ketika diniati dengan urusan akhirat akan kita temukan sampai akhirat. Menyelamatkan di kubur, menyelamatkan di sirat, dan sampai menjemput kita di surga. Itulah kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Tirmizi,
Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jemaah pintar, jemaah cerdas, jemaah jenius menurut Rasulullah adalah orang yang pandai introspeksi diri. Hari ini kita introspeksi di mana pencapaian kita melalui hijrah ini. Selanjutnya, orang-orang yang beramal dunia tapi tujuannya persiapan kampung akhirat. Biarlah dia pejabat, biarlah dia guru, biarlah dia petani, biarlah dia pedagang, kegiatannya keduniaan, tapi semua kegiatan itu tujuannya adalah persiapan untuk ibadah akhirat. Itulah maksud daripada hijrah, perubahan lebih maju ke depan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya aku simpulkan prosesi hijrah Rasulullah SAW ini sudah tepat menjadi tonggak ukur, tonggak perjalanan sejarah untuk kita jadikan pedoman. Pertama, mulailah kita mendapat kesuksesan dengan berjuang, dan setiap perjuangan ada pengorbanan. Yang kedua, marilah kita mengatur strategi, baik strategi dalam pemerintahan ataupun strategi secara pribadi. Ada waktu sembahyang, ada waktu keluarga, ada waktu untuk rehla perjalanan, ada waktu bekerja, ada waktu masing-masing. Itu strategi sehingga setan itu gelabakan nak merusak aturan ajaran apa kegiatan kita sehari-hari. Yang terakhir, kita nak berubah. Tentunya perubahan keduniaan itu yang akan dicapai kita, tapi yang paling penting adalah perubahan untuk persiapan hari esok lebih baik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga tahun baru ini menyebabkan kita panjang umur semua, sihat walafiat, semua program cita-cita Pemda dan semua masyarakat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi hamba-hamba yang berkah, yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin yang aku dapat sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk pribadi saya dan juga bermanfaat untuk kita semua. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.